Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Ku bawa kepadamu. Ku bawa kepadamu
Firman Tuhan bilang, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, melainkan berubahlah. Kita disuruh merubah akal budi kita. Jangan menjadi serupa dengan dunia. Lalu dibilang, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan. Saya merindukan waktu kita nyanyi pujian ini, kita sadar bahwa memang kita harus berbeda. Karena ada Tuhan di dalam kita. Dia memang memberikan kepada kita keselamatan secara cuma-cuma. Tapi untuk menjalani kehidupan di dunia ini, kita disuruh sama Tuhan to be different, untuk menjadi berbeda. Yang pertama adalah jangan cara berpikir kita dibentuk dengan cara berpikir dunia. Dia pengen kita menjadi sebegitu tergantungnya kepada Tuhan. Bukan tergantung pada pemikiran kita, bukan tergantung pada value yang dunia seringkali ajarkan. Kita bisa dengar dari mana aja hari-hari ini. Kita bisa dengar dari sosial media, kita bisa dengar dari TV, dari teman. Tapi ada cara-cara berpikir di mana itu memang jauh dari mengandalkan Tuhan. Ada konsep-konsep yang diajarkan yang di dalamnya kita diajarin untuk bisa percaya penuh pada diri sendiri, yakin pada diri sendiri. Sementara yang kita tahu diri kita jauh dari sempurna. Diri kita begitu lemah, begitu rapuh. Kita saat ini mungkin bisa menganggap kita sangat kuat. Apalagi kalau kita punya sesuatu yang kita andalkan, yang kita banggakan. Dan kita pikir kita cukup kuat. Atau malah beberapa orang berpikir kita sangat kuat. Sampai pada satu waktu kita diperhadapkan dengan kehidupan yang sangat sulit yang menghancurkan kita. Biasanya di situ kita baru sadar sebegitu rapuhnya hidup manusia, sebegitu ringkihnya hidup manusia. Ternyata kita nggak kuat-kuat amat, ternyata kita nggak super, ternyata kita sangat terbatas. Ada hal-hal yang jauh di luar kemampuan kita untuk kita bisa menyelesaikannya. Makanya Tuhan bilang, jangan jadi serupa dengan dunia ini. Jangan cara berpikir kita jadi sama dengan cara berpikir dunia. Saya jadi keinget waktu Adam dan Hawa digoda untuk makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Mereka pengen punya pengetahuan sama seperti Tuhan. Mereka pengen bisa membedakan mana yang baik, mana yang jahat. Tapi sebetulnya yang Tuhan inginkan adalah ketergantungan yang penuh. Bukan banyak tahu, bukan sok tahu, tapi ketergantungan yang penuh kepada Tuhan. Dan itu adalah cara mempersembahkan hidup sebagai korban yang hidup, yang berkenan kepada Tuhan. Mari teman-teman, rendahkanlah hati kita kepada Tuhan yang maha tinggi. Dia tidak tersaingi oleh cara berpikir kita, dia gak tersaingi, dia gak terselami. Alkitab bilang hikmatnya tak terselami, jalan-jalannya tak terselami. Pikiran kita terlalu cetek untuk bisa mengerti jalan-jalan Tuhan. Kita cuman ada di present time saat ini, sementara dia ada di future, dia ada di masa depan, terlalu jauh untuk bisa kita pikirkan. Mari teman-teman yang di rumah, sama-sama yuk belajar merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Dan belajar percaya pada apa yang Dia rancangkan untuk kita. Persembahkanlah hidupmu sebagai korban yang kudus berkenan kepada Tuhan. Mari kita bawa ke hadirat Tuhan sambil menyanyikan pujian ini. Takkan pernah ku bawa. Yang di rumah ya sama-sama. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik.
sejati di hadapan tatamu, Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembah. Sekali lagi yang di rumah yuk. Takkan pernah ku bawa, Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu, Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatimu sebagai penyembah. takkan pernah Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu, Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai yang mengalir di hatiku, yang mengalir di hati, yang mengalir di hati, yang mengalir di hatimu sebagai penyembahanku. sembah Tuhan, Yang mengalir di hatiku, Allah yang hidup dalamku. Ku persembahkan hidupku menjadi korban yang hidup, jadi korban berkenan hanya bagimu. Ku persembahkan di mezbahmu, jadi korban yang hidup dan berkenan. Ku persembahkan di mezbahmu, bagimu Rajaku, bagimu Tuhanku, segalanya Kau termulia.
tertanam dalam bumi, menunggu pecah sebelum bertumbuh. Begitulah hidupku yang ada di dalam rancanganmu. Matikan keangkuhanku, biar kau hidup di dalamku. Kau semakin bertambah, semakin bertambah, ku semakin berkurang, tenggelam di dalam kemuliaan-Mu. Kau semakin bertambah, memikul salibku di setiap waktu, biar kebenaran-Mu jadi semakin nyata dalamku. Kau semakin bertambah. Begitulah hidupku, begitulah hidupku yang ada di dalam rancangan-Mu. Matikan keangkuhanku, biar kau hidup di dalamku. Kau semakin bertambah, semakin bertambah, ku semakin berkurang, tenggelam di dalam kemuliaan-Mu. Kau semakin bertambah, memikul salibku di setiap waktu, biar kebenaran-Mu jadi semakin nyata dalamku. Kau semakin bertambah. yang di rumah yuk. Kau semakin bertambah, semakin bertambah, semakin berkurang. Oh, kau semakin bertambah, memikul salibku di setiap waktu, biar kebenaran-Mu oh jadi semakin nyata dalamku. Kau semakin bertambah. Sekali lagi yuk sama-sama. Kau semakin bertambah. Kau semakin bertambah, semakin bertambah, ku semakin berkurang, tenggelam di dalam kemuliaan-Mu. Kau semakin bertambah, Memikul salibku, memikul
Kayaknya dari tadi malam ya, di kepala saya tuh banyak banget yang saya ngerasa pengen disampaikan, tapi saya menyadari bahwa kita punya kapasitas untuk bisa menerima, jadi nggak bisa terlalu banyak juga. Itu adalah jebakan Batman dari para pengkhotbah, pengennya semua yang ada di kepalanya keluar semua, supaya orang bisa dengar apa yang dia pengen sampaikan. Tapi sekali lagi kita selalu akhirnya kayak direm untuk jangan menyampaikan terlalu banyak, dan saya berusaha sebaik mungkin untuk tidak menyampaikan terlalu banyak ya. Jadi ada banyak banget jargon-jargon dunia ini yang sering kita ucapkan sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen ya. Sekali lagi kita hidup ada di dua kerajaan, jangan lupa itu ya. Kita hidup ada di dua kerajaan. Ada kerajaan kegelapan, kerajaan Allah. Itu berarti orang-orang yang peduli ya terhadap kebenaran. Itu cirinya, orang yang ada dalam kerajaan Allah itu cirinya adalah mereka peduli terhadap kebenaran. Di sisi yang lain ada kerajaan kegelapan. Kita nggak ngomong kerajaan kegelapan itu orang-orang yang main dukun, ya itu cuman ya nggak di sini kalau udah dengar kata dukun pasti yang wah gitu kan, ada yang udah aduh enggak deh gitu-gituan. Tapi kata kerajaan kegelapan itu punya makna adalah orang-orang yang tidak peduli, ignorance. Kerajaan kegelapan punya ciri, punya warna, mereka adalah orang-orang yang ignorance, nggak peduli sama kebenaran ya. Kalau kita bicara nggak peduli kebenaran, jangan-jangan sebagian yang duduk di sini adalah orang-orang yang nggak terlalu peduli sama kebenaran. Halo? Kalau Anda merasa bahwa bohongin istri adalah hal yang biasa aja karena Anda telah melakukannya dari dulu sampai sekarang, maka Anda masuk bilangan orang-orang yang tidak peduli akan kebenaran. Kalau Anda merasa bahwa tidak jujur dengan keuangan adalah hal yang biasa aja, ya, istrimu nggak tahu uangmu ada berapa dan Anda pikir itu biasa aja, berarti Anda adalah orang-orang yang tidak peduli akan kebenaran. Gitu. Hal yang lain lagi, Anda tinggal ucapkan aja sendiri apa kebenaran-kebenaran yang harusnya Anda hidupi lalu kita tidak menghidupinya. Itu artinya kita adalah orang-orang yang ignorance terhadap kebenaran. Nah, jadi ada beberapa jargon yang seringkali disebut gitu ya. Salah satunya, udah nggak usah terlalu rohani-rohani apa gitu ya. Ada yang sering dengar orang ngomong gitu, jangan terlalu rohani-rohani amat lah, biasa aja. Kita lupa satu hal, bahwa we are spiritual. Iya dong. Daging itu cuman penampangnya doang. Kita adalah rohani kita, roh kita. Masih ingat waktu Allah menciptakan Adam dan Hawa, apa yang bikin Adam dan Hawa hidup? The Spirit of God. Saya nggak tiup mic terus rebah, nggak. Kecuali saya makan pete selama 3 hari berturut-turut terus saya nggak sikat gigi, pasti rebah. Ini kayak depan-depan ini pasti rebah lah. Ya. Tapi saya ingetin lagi bahwa tubuh itu cuman penampangnya doang, cuma casingnya aja. Apa yang membuat jadi hidup? Waktu Allah menghembuskan Elohim nafas, kehidupan Allah sendiri yang ditiup. Lalu manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Jadi yang membuat kita hidup adalah roh Allah yang ada di dalam kita. Loh, Bang Franky, kalau ada orang yang tidak ada roh Allah di dalam mereka, kok mereka hidup? Oh ya hidup, tapi bios. Bukan seperti kita. Bios itu, kalau saudara masih ingat bioskop, dulu kita sering dengar kata bioskop ya. Anda nonton di layar, kelihatan yang di layar itu hidup nggak? Hidup, bergerak mereka. Ada ceritanya lagi, ada adegannya, ada actingnya. Tapi mereka bios, hidup, tapi bukan hidup yang seperti Tuhan mau. Tapi orang-orang yang dihembuskan nafas Allah, bukan cuma sekedar hidup, tapi betul-betul hidup di dalam Allah, karena ada kehidupan Kristus yang dihembuskan di kita. Jadi kalau ada orang bilang jangan rohani-rohani amat lah, kita rohani. Kita rohani. Ya. Yang jasmani justru akan lenyap. Tapi yang sesungguhnya kita adalah manusia rohani. Jadi hal-hal yang rohani harus diperhatikan karena memang kita rohani. Ya. Mungkin kalau dia ngomong jangan agamawi, saya setuju. Kalau itu saya setuju. Jangan agamawi amat lah, itu saya setuju.
Karena kita nggak harus jadi agamawi. Tapi jadi spiritual, wajib bos. Karena kita ini manusia spiritual. Lu pikir kalau lu mati, yang hidup apanya? Rohnya yang tetap hidup. Karena kita manusia spiritual. Ada yang bilang, lu nggak usah Yesus, Yesus. Yesus, Yesus gitu. Lah, gimana sih? Kan sebagai manusia yang rohani, kita punya pedoman kehidupan. Nah, kita semua sama-sama setuju bahwa pedoman kehidupan kita adalah firman Allah. Betul? Siapa yang nggak setuju bahwa pedoman hidup kita adalah Alkitab, firman Allah? Ada yang nggak setuju? Nggak ada, saya pikir. Kita semua duduk di sini karena kita sama-sama setuju bahwa pedoman hidup kita adalah Alkitab, yang adalah firman Allah. Betul? Nah, firman Allah bilang apa tentang hidup? Jadi kalau kita bilang jangan, nggak usah Yesus, Yesus amat lah. Alkitab bilang hidup adalah Kristus. Jadi hidup kita memang harus Yesus, Yesus amat. Jadi salah kalau kita ngomong, udah nggak usah Yesus, Yesus amat. Mungkin maksudnya nggak usah sok-sok rohani. Ya, itu saya setuju. Makanya kalau bikin jargon dipikir dulu sebelum diomongin. Jangan rohani-rohani amat lah, nggak bisa. Lu harus rohani, tapi lu nggak usah agamawi. Ya, nggak usah Yesus, Yesus amat, sebentar-sebentar Yesus, sebentar-sebentar Yesus. Pak, hidup adalah Yesus. Hidup adalah Kristus. Kalau kamu tetap hidup, itu artinya kamu harus hidup di dalam Kristus. Kristus di dalam kamu, kamu di dalam Kristus. Jadi hidup kita, kalau kita hidup, ya memang harus Yesus, Yesus amat. Halo? Di kerjaanmu, kamu harus Yesus amat. Nggak harus jadi agamawi, tapi lo harus bawa kemuliaan Yesus. Lo harus bawa karakter Yesus. Kemanapun kamu ada, Yesus harus kamu bawa. Orang harus lihat Yesus di dalam kamu. Jadi nggak ada tuh istilah, kalau hidup nggak usah Yesus, Yesus amat. Harus. Kalau nggak mau ya nggak usah hidup. Atau hidup di luar Yesus sekalian. Tapi jangan sok-sok ke gereja, tapi hidupmu nggak ada Yesus. Assalamualaikum. Iya, jadi salah kalau ngomong, jangan Yesus, Yesus amat lah. Apa-apa Yesus, apa-apa Yesus. Emang harus Yesus apa-apa. Bisnis harus Yesus. Sekolah harus Yesus. Jadi suami harus Yesus. Jadi istri harus seperti Yesus. Semua dalam hidup kita harus ada Yesus. Jadi salah kalau ngomong nggak usah Yesus, Yesus amat. Salah. Nggak usah sok rohani. Setuju. Nggak usah sok-sok apa-apa ngomongin agama-agama. Setuju. Tapi Yesus harus. Harus Yesus. Ya, Alkitab bilang hidup adalah Yesus. Mati adalah keuntungan. Nggak usah gereja-gerejaan lah. Apa-apa gereja, apakah hidup kita harus selalu gereja? Bapak Ibu, sekali lagi kalau mau ngomong jargon, jangan asal ngomong. Dipikir dulu, karena Tuhan kasih kamu otak untuk, iya, bukan untuk digule. Itu sapi di restoran Padang. Ya, otak sapi dibikin gulai, dibikin santan. Otak kita dipakai bukan untuk digulai. Otak kita dipakai untuk mikir. Apa sih sebenarnya gereja? Apa-apa gereja? Apa-apa gereja? Nggak ada hidup lain selain gereja. Bapak Ibu, gereja itu bukan ini. Bukan. Gereja itu adalah ini. Jadi kalau apa-apa gereja, harus. Karena Yesus bilang begini. Yesus pertama kali ngomong sama Petrus. Kamu dengar-dengar dari orang-orang, menurut mereka saya siapa ya? Wah, macam-macam tuh. Oh, kamu adalah ini, oh kamu adalah titisan Elvis Presley, oh kamu adalah pengganti Michael Jackson, oh kamu adalah, oh kalau sekarang ya, kalau zaman dulu ya tokoh-tokohnya masih Elia, saya gitu-gitu kan. Ya udah, oke. Stop it. Menurut kamu, saya ini siapa? Tiba-tiba Petrus, kau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Wah. Yesus, gokil, you gokil. You know, it's not you who said that, katanya. Bukan lu tuh yang ngomong. Nggak ada otak manusia yang mampu menyelami rahasia besar itu. Nggak ada. Itu pasti Bapa yang di sorga yang ngomong di dalam kamu. Kita bisa percaya Yesus itu Tuhan dari mana coba? Dari mana? Oh Pak, saya sakit kemarin waktu itu, terus saya tumpang tangan sembuh. Ya ampun, lu kedukun juga bisa sembuh kok. Tuh, iya. Setuju dia. Oh Pak, saya dulu miskin, sekarang saya
Wah, hidupnya luar biasa. Ya, nggak usah pakai Tuhan kalau itu. Pakai kerja keras, disiplin aja. Banyak belajar, berani ngambil resiko, nggak usah pakai Tuhan. Dan banyak orang nggak pakai Yesus kaya kok, betul? Ada orang yang maunya malas-malasan juga bisa kaya. Bisa. Gunung Kawi aja. Kalau masih ada Gunung Kawi, saya nggak tahu. Itu di zaman saya kali tahun 80-an Gunung Kawi. Sekarang udah nggak ada kali Gunung Kawi ya? Hah? Masih ada? Pesugihan-pesugihan itu? Lebih modern kayaknya. Iya, mungkin lebih modern kali ya. Udah bukan ayam hitam, ayam putih, udah bukan kali. Persembahannya mungkin apa kali gitu ya. Ayam lava merah kali persembahannya. Bisa. Kita punya sahabat yang begitu. Dia beri persembahan kepada sesembahannya kaya. Bahkan yang kaya sekarang bukan dia. Karena dianya mati. Iya, iblis tuh kalau bikin perjanjian gitu. Ada yang mesti dibayar. Dan itu sebenarnya itu sebenarnya KW-annya kita dengan Tuhan. Setiap kali orang mengikatkan janji, Anda menerima janji itu, tapi harus ada yang mati. Dan itu sebenarnya KW. KW-nya Tuhan. Tuhan dan kita ikat janji. Zaman perjanjian lama, kita harus mati supaya kita menerima janji itu. Tapi perjanjian baru gila. Kita ikat janji dengan Tuhan, Tuhannya yang mati. Supaya kita terima janjinya. Wah, itu sih luar biasa tuh. Ya. Ada yang mati dan bukan kita. Dia sudah mati supaya kita menerima hidup yang penuh dengan kelimpahan. Wah, Tuhan Yesus luar biasa. Jadi kalau mau bilang jangan gereja-gerejaan, Tuhan bilang gini kemudian sama Petrus, engkau adalah Petrus. Habis Petrus bilang Yesus adalah Mesias, anak Allah, kamu adalah Petrus. Dan di atas batu karang ini, batu karang apa? Semua tahu dong ayat ini, tahu. Di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. I will build my church. Di atas batu karang apa? Batu karang bahwa kita percaya dia adalah Kristus, Mesias, Raja di atas segala raja. Di atas kepercayaan itu dia membangun kita, gerejanya. Jadi segala sesuatu harus gereja, Bapak Ibu. Bukan gedung, bukan organisasi, bukan yang kelihatan, tapi kehidupan orang-orang yang ada di dalamnya adalah gereja. Nah, dunia mengalami, saya sebut cacat eklesia karena kita gagal menerjemahkan arti eklesia yang sesungguhnya. Bukan gedung, bukan denominasi, bukan organisasi, tapi kita yang tinggal di dalamnya adalah gereja. Apa arti kata gereja? 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. Kita orang-orang yang terpilih, dipisahkan, dipanggil keluar dari kegelapan, masuk ke dalam terangnya yang ajaib dengan tugas supaya kita memberitakan kabar baik. Udah selesai semuanya. Udah dikerjakan sama Yesus di kayu salib. Itu kabar baiknya. Amin. Jadi kita adalah gerejanya. Wah, ini minggu depan siapa yang khotbah? Saya. Minggu depan saya akan khotbah soal ini. Ini gokil banget. Ini keren banget. Tapi saya nggak bahas itu hari ini. Minggu depan mungkin saya akan bahas ini. Jadi gereja itu nggak sembarangan. Tuhan itu mati di kayu salib supaya gerejanya berdiri. Jadi memang harus gereja. Gereja itu ada 3 ya, saudara. Secara universal, semua orang percaya di seluruh dunia namanya gereja. Semua orang percaya di seluruh dunia disebut gereja. Gereja universal. Di bawah gereja universal namanya gereja kota. Kepada jemaat di Sardis, kepada jemaat di Kaisarea, kepada jemaat yang disebut di Alkitab, itu semua jemaat kota. Karena apa? Karena gereja yang ada di kota harus memikirkan nasib kota. Ini tugas kita, Bapak Ibu. Memikirkan nasib kota. Terus nasib kita siapa yang mikirin? Dia yang mikirin.
Kamu tidak disuruh memikirkan nasibmu. Kamu dibuang sama Tuhan atau ditaruh sama Tuhan di kota di mana kamu tinggal. Hari ini kita tinggal di Bali nih. Dulu saya dari lahir sampai usia 40 sekian tahun. Lebih ya? Iya, akhir-akhir 40 ya. Saya tinggal di Jakarta. Berdoa untuk Jakarta. Melakukan sesuatu adalah nyerempet-nyerempet mikirin Jakarta. Tapi begitu Tuhan pindahin saya ke Bali, saya harus memikirkan nasib kota di mana saya tinggal. Kita yang tinggal di Bali, jangan cuma numpang makan doang di Bali. Jangan cuma numpang cari duit di Bali, nyerap semua yang ada di Bali. Mungkin dalam tanda kutip jadi kaya di Bali. Tapi harus memikirkan apa yang bisa kita buat untuk Bali. Gereja kota, ya. Di bawahnya gereja kota, kita menyebutnya zaman dulu gereja rumah. Atau kita menyebutnya komunitas, di mana setiap hari mereka berkumpul di rumah-rumah mendengarkan pengajaran rasul-rasul sambil makan dan minum. Itu kata Alkitab. Jadi gereja universal, gereja kota, gereja rumah atau komunitas. Nah, harusnya kita ini adalah gereja kota yang berkumpul dengan gereja-gereja kota yang lain. Ini cacat gereja ada di sini. Harusnya tidak ada denominasi. Tapi semenjak ada zaman kegelapan gereja, lalu ada Martin Luther dengan Protestan, lalu ada Anabaptis, lalu ada Pantekostal, lalu ada karismatik. Wah, jadi kepecah-pecah. Ini yang kita sebut dengan cacat gereja, cacat eklesia. Jadi kita terpecah-pecah sekarang. Tapi harusnya nggak ada. Harusnya nggak ada. Kita semua menjadi satu. Ada berapa ribu gereja di Bali? 2000 misalnya. 2000 gereja di Bali harusnya bergandengan tangan memikirkan nasib kota. Harusnya gitu. Nah, kita pelan-pelan mau berangkat ke sana, Bapak Ibu. Pelan-pelan kita mau berangkat ke sana. Untuk itu hal yang pertama kita lakukan adalah kita akan merubah nama dari Bali Adulam Ministry menjadi Bali Adulam City Church. Bali Adulam City Church. Mulai besok semua sosial media kita merubah nama kita dari Bali Adulam Ministry menjadi Bali Adulam City Church. Kenapa City Church? Karena mulai nanti kita akan mulai memikirkan nasib kota. Kita akan berdoa supaya ada hamba-hamba Tuhan yang lain di Bali yang mau gandengan tangan. Kita mungkin akan punya uang kas bersama untuk mikirin nasib kota, mikirin kebersihan, mikirin penjara, mikirin kemiskinan, mikirin pendidikan, apa aja. Mungkin cuma sedikit yang bisa kita buat, tapi mulai memikirkan nasib kota. Saya pengen kita jadi jemaat yang stop. Jadi jemaat yang mimpi punya gedung megah, mewah, ribuan, tapi hanya untuk dirinya sendiri. Hanya untuk organisasinya sendiri. Hanya untuk merek gerejanya sendiri. Stop sampai di sini. Kita mau, kalau Tuhan izinkan kita menjadi besar, intinya supaya kota ini diberkati oleh Tuhan. Bukan lagi untuk diri kita, organisasi kita, nama gereja kita, nggak penting. Makanya saya nggak tahu, senang-senang aja ganti-ganti nama. Ntar kalau Tuhan suruh ganti lagi aja, nggak apa-apa. Nama nggak penting, ya nggak penting. Sekali gemes tetap gemes, nggak penting. Bang mau ganti aja, ya. Oke, maaf Bapak Ibu, saya masih intro. Kita akan masuk ke pelajaran kita hari ini. Boleh? Ini yang saya mau share hari ini. Saya masih punya waktu 20 menit. Semoga saya bisa menjelaskan dalam 20 menit. Apa yang ada di pikiran kita kalau kita dengar tentang penyediaan Tuhan? Wah, kayaknya amin, haleluya, glory banget ya, penyediaan Tuhan. Atau God's provision, penyediaan Tuhan. Siapa yang ikut sama saya kemarin nonton His Only Son? Banyak kok. Waktu itu kita 3.000-an dalam bioskopnya. Nggak muat ya. Ya, nonton dia, tante juga nonton. Wah, seru banget kita nonton His Only Son. Di film itu baru kita lihat secara manusia ternyata nggak semudah yang kita baca di Alkitab ya. Waktu Abraham menunggu anak yang dinantikan itu, menunggunya sudah pikir menunggu setahun 2 tahun. Lama itu nunggunya, 25 tahun ada kali nunggunya, lama. Terus pemikiran bahwa nggak mungkin Sarah udah umur sekian terus bisa hamil tuh nggak mungkin. Jadi ada
ada keraguan, ada ketakutan, ada sedikit iman percaya karena Tuhan langsung yang ngomong. Tapi nggak semudah itu. Dan tiba-tiba benar-benar hamil. Setelah ada kejadian-kejadian sebelumnya yang pakai siapa si Hagar, ya, pakai Hagar, pakai ada Ismail duluan lahir, ya. Itu kita lewati ceritanya. Nah, ini yang penting. Di film itu dikasih lihat nggak segampang itu. Bener tuh kata lagu itu. Tak segampang itu. Itu bener tuh. Karena memang nggak segampang itu. Kalau kita lihat di Alkitab kayaknya, oh ya pagi-pagi Abraham datang naik onta, bawa si Ishak naik ke gunung. Nggak gampang itu, bos. Ini anak yang dia udah tunggu lama banget. Tiba-tiba lahir satu pagi Tuhan bangun. Tuhan bangun. Abraham bangun, Tuhan bilang, kasih persembahan. Oke Tuhan, di mana? Di Moria. Oke Tuhan. Siap, saya berangkat. Jangan lupa bawa Ishak. Buat apa Tuhan? Dia masih kekecilan untuk saya bawa. Bawa, buat apa Tuhan? Dia yang lu potong. Mati nggak lo? Kalau kita orang Ambon mungkin potong orang udah agak biasa ya. Haha. Ya, ini kalau ngomong potong orang zaman itu, wah, itu kejahatan itu. Bukan kejahatan. Ya, Ishak, bawa. Wah, itu sepanjang jalan kita nonton di filmnya kemarin ya. Pergumulan demi pergumulan, kita lihat bagaimana mukanya muram setiap hari, bagaimana pergumulannya dia untuk bawa Ishak. Wah, berat banget. Tapi begitu sampai ke atas gunung, terus kita nonton semuanya waktu pisaunya udah diangkat, tiba-tiba ada suara bilang stop. Dan kemudian apa yang terjadi? God's provision, Tuhan ada di situ. Ya, Bapak Ibu cuman ngelihat, oh Tuhan menyediakan. Tuhan menyediakan. Nggak segampang itu. Karena kalau kita akan belajar lebih jauh tentang penyediaan Tuhan, harus ada sesuatu. Karena saya percaya gini, penyediaan Tuhan selalu mengikuti purpose. Sekali lagi, penyediaan Tuhan selalu mengikuti purpose atau tujuan. Kalau kita sedang berjalan dalam tujuan Tuhan, maka penyediaan Tuhan akan mengikutimu. Kita berjalan dalam tujuan Tuhan. Abraham dari awal dia jalani tujuan Tuhan, udah enak-enak tinggal di Ur Kasdim. Tante tahu semua ya. Terima kasih loh. Telah menolong saya mengingatkan nama-nama sulit diingat itu. Abraham udah enak tinggal di Ur Kasdim, udah nyaman dia. Itu udah tempat area zona nyamannya dia. Tiba-tiba Tuhan bangunin, pergi kamu. Keluar dari tempat nyamanmu. Waktu Abraham keluar dari kenyamanannya, masuk dalam rancangan yang Tuhan taruh dalam hidupnya. Lihat, kemudian semua penyediaan Tuhan mengikuti dia. Jangan dibalik. Penyediaan Tuhan itu tugas Tuhan, bukan tugasmu. Penyediaan Tuhan itu urusan Tuhan, bukan urusanmu. Saya tanya, apa yang kita lakukan hari ini? Kesibukan apa yang kita paling sibuk hari ini? Ngurusin penyediaan. Padahal itu urusan Tuhan. Kita ambil alih urusan Tuhan jadi urusan kita. Benar nggak? Kita urusin penyediaan, kita nggak mau miskin, kita takut anak-anak kita nggak ada yang ngurusin, kita takut nanti masa depan, kita takut semuanya. Penyediaan Tuhan, kita ambil alih. Lalu kita lalaikan, kita abaikan pekerjaan Tuhan yang harusnya pekerjaanmu. Kamu tuker. Penyediaan Tuhan kamu ambil alih, jadi kamu yang menyediakan. Pekerjaan Tuhan kamu cuekin. Dan kalau ada tugas-tugas gitu, kamu pikir, rese banget sih nih. Gue disuruh gini, gue disuruh gitu. Ngapain sih? Gue sibuk cari duit tahu. Emang anak-anak gue siapa yang mau kasih makan? Emang masa depan gue urusan lu? Kita ambil alih urusan Tuhan.
kita abaikan tugas dan tanggung jawab yang harusnya milik kita. Itu yang membuat hidupmu mengalami kelelahan, stres berkepanjangan, apa ya? Kayak ada yang kurang, kayak ada yang nggak keisi, kayak berasa nggak whole, nggak utuh hidup saya, kayak yang ngerasa gitu. Apa ya? Karena kamu ambil alih pekerjaannya Tuhan. Harusnya purpose kamu hidupi, penyediaan ikut kamu, bukan kamu cari. Dan selama Anda menjadi Kristen yang Anda jalani adalah hidup kaya begini, kamu akan selalu salah jalan. Pasti. Karena kita tidak diciptakan untuk itu. Kita tidak diciptakan untuk cari penyediaan. Kita diciptakan untuk tugas dan panggilan sebagai warga kerajaan Allah. Itu purpose-nya. Baru kemudian penyediaan mengikuti kamu. Dan Anda tetap jalani apa yang Anda mau jalani. It's up to you, it's your choice. Tapi Anda akan dengar hari ini pesan saya. Dan Anda akan buktikan apa yang Anda akan alami dalam hidupmu sehari-hari. Selama Anda mau tetap ngotot, penyediaan adalah urusan saya, you will miss apa yang Tuhan inginkan terjadi dalam hidupmu. Itu aja. Pasti Anda akan selalu miss. Ngerasa kurang terus, ngerasa takut terus, ngerasa khawatir terus, ngerasa ada yang salah dalam hidup ini. Ya terang aja salah. Orang kita tidak diciptakan untuk kayak gitu. Itu sama seperti Anda lihat orang pukul paku masuk ke kayu pakai mikrofon. Anda waktu lihat dari jauh, goblok nih orang. Salah. Terang aja salah, karena mikrofon tidak diciptakan untuk jadi palu. Halo? Kalau Anda menyalahgunakan maksud dan tujuan Tuhan menciptakan Anda, ya akan salah terus ke depannya. Gitu. Kok nggak mulai-mulai? Hari ini saya pasti akan dicintai oleh para ibu-ibu depan saya. Karena saya akan menceritakan tentang kisah janda. Tos dulu kita. Mantap. Kenapa sih kalian harus duduk bertiga depan situ? Kayak proklamasi, kami janda loh. Untung mereka janda-janda kaya. Yang harus kita tolong adalah janda-janda yang tidak kaya. Itu harus kita tolong. Ya. Nah, ini janda-janda kaya ini akan ikut membantu janda-janda yang kurang beruntung nanti. Mereka ini luar biasa banget. Ya. Yang penting panti jomponya udah ada. Ya, gitu. Kita bikin ya. Kita bikin di Gesing ya. Tinggal minta tanah sama Pak Daniel di Gesing 100 meter bikin panti jompo ya, Pak Daniel. Oke, saya nggak punya waktu untuk membaca karena waktu saya habis nanti. Ada dua kisah di Alkitab yang menceritakan tentang penyediaan Tuhan. Yang pertama dialami lewat Nabi Elia, yang kedua dialami lewat Nabi Elisa, ya, nabi setelahnya. Dua-duanya cerita tentang penyediaan Tuhan, dua-duanya berhubungan dengan minyak dan tepung. Ya, nanti baca di rumah. Kita bisa lewatin. Pelajaran pertama dari penyediaan Tuhan. Penyediaan Tuhan itu sepenuhnya milik Tuhan dan semuanya dari Tuhan, nggak ada yang dari kamu. Saya bahkan tidak bicara tentang materi ya. Ada yang merasa dirimu pinter atau mungkin punya talenta. Ya, ada orang bisa belajar sampai S3 itu pinter, mereka bayar untuk. Ada orang yang born with the talent, lahir tiba-tiba wah jago musik, lahir tiba-tiba jago nyanyi, lahir tiba-tiba jago seni, bisa ngelukis, bisa apa, born with the talents. Apapun itu, ingat ini, semuanya datang dari Tuhan. Bukan dari kamu, bukan punya kamu. Jadi penyediaan Tuhan sepenuhnya milik Tuhan dan semuanya dari Tuhan. Jadi terimalah dengan rendah hati. Ya, setuju ya? Semua yang ada pada kita, nggak ada yang dari kita. Oh, ini dari kita, Pak. Oh, saya kerja kok. Oh, saya kerja keras. Kamu kerja keras, kekuatanmu dari mana? Saya punya video di handphone saya.
Saya setiap kali dengar Dana, mana Dana? Dana setiap kali bersaksi tentang Tuhan, saya nggak pernah bisa menahan kesedihan dan keharuan karena dia ngalamin apa yang dia ngomong. Ya, semuanya tuh datang dari Tuhan. Kita nggak bisa sombong apapun, bener nggak Dan? Semua. Lu bisa mikir, lu pinter, lu jago, lu punya talenta, semuanya dari Tuhan. Kita bukan apa-apa, kita bukan siapa-siapa. Mana ya videonya? Saya pengen banget. Ya mungkin semua nggak bisa ngelihat jelas ya. Janda-janda jelas. Bukan. Jadi dia petinju. Petinju yang lawannya pukul dia di bagian kepala belakang. Dan ini yang terjadi kemudian. Dari yang sehat walafiat, tiba-tiba harus mengalami kelumpuhan total, nggak bisa gerak. Air liur keluar dari mulutnya. Pacarnya cuma bisa ngurusin dia setiap hari karena keadaannya udah makin parah dan tiap hari merosot. Kamu sehat, itu dari Tuhan, Pak. Mungkin kamu pikir, oh enggak, saya makan kok, makan saya sehat. Istri saya makan sehatnya kurang sehat apa? Istri saya tuh dietnya bener-bener diet, kelas diet. Orang sehat makannya gula diperhatiin, kalori dihitung. Cancer. Kamu sehat, itu dari Tuhan. Kamu bisa mikir, itu dari Tuhan. Kamu punya kekuatan untuk bekerja, itu dari Tuhan. Semua yang kita punya, itu penyediaan Tuhan untuk kita. Kenapa penyediaan itu diberikan? Karena dia pengen harusnya kita berjalan dalam purpose-nya. Kita enggak. Kita ambil yang dari Tuhan, kita lakukan purpose kita. Kan bangke. Benar nggak? Kita ambil penyediaan Tuhan, kita nikmati penyediaan Tuhan, tapi purpose siapa yang kita hidupi? Purpose kita sendiri, mau-maunya kita sendiri, jalan hidup sendiri, skenario sendiri, tapi maunya diberkati Tuhan, Tuhan dekat dalam hadiratnya. Wah, kalau masih mau bertengkar atas dasar apa kamu merasa dirimu lebih baik daripada saudara-saudara seimanmu? Pikirkanlah ini, semua kemampuan yang kamu miliki hanyalah pemberian Tuhan karena kebaikan hatinya. 1 Korintus 4 ayat 7. Ya. Janganlah kamu sombong seolah-olah kamu mendapatkan itu dengan kehebatanmu sendiri. No. Next. Semua yang kita miliki saat ini bukanlah ukuran kebaikan dan iman kita. Makin diberkati. Oh iya, karena saya semakin dekat dengan Tuhan. Nggak ada urusannya, nggak ada hubungannya. Apa yang kamu miliki, apa yang kamu punya tidak berjalan sebanding lurus dengan ukuran iman atau ukuran kebaikan kita. Itu semua berbanding lurusnya dengan kebaikan Tuhan, bukan kebaikanmu. Jadi kalau Anda yang hari ini merasa, oh saya lagi diberkati, itu semua karena saya baik. Tidak ada yang baik di dalam kamu. Nggak ada. Itu semua terjadi karena Tuhan baik, bukan karena kamu baik. Bukan. Next. Paulus, kurang apa dia? Ya, melakukan kehendak Tuhan, kerohaniannya nggak diragukan, imannya luar biasa. Tapi lihat apa yang dia alami. Itulah sebabnya dalam segala keadaan kami berusaha menunjukkan kepada setiap orang bahwa kami hidup dengan cara yang pantas sebagai pelayan Allah. Wah, dia jaga benar-benar hidupnya. Tapi apa yang dia alami? Yaitu bertahan dalam penganiayaan. Jadi kalau sudah lihat orang hidupnya diberkati atau orang hidupnya, wah ini kayaknya penyediaan Tuhan nih, luar biasa nih. Wah, dia banyak duit. Hidupnya kayaknya gimana gitu. Itu belum tentu berbanding lurus dengan kerohaniannya. Lihat ada orang yang kerohaniannya luar biasa, berjalan dalam purpose-nya Tuhan. Tapi apa yang dia alami? Penganiayaan, kemiskinan, kesusahan. Kami sering dipukuli dan dipenjara dan menghadapi kemarahan orang banyak. Kami bekerja keras untuk mencari nafkah. Hidup kami sering terancam sehingga kami nggak bisa tidur pada malam hari. Kalau kita nggak bisa tidur malam hari, whisky-nya kebanyakan, bos.
Teman-teman yang main di lava vela bisingnya jangan kebanyakan. Ntar pagi hari bangunnya nggak enak, bekonde situ. Ya, kami bekerja keras untuk mencari nafkah. Hidup kami sering terancam sehingga kami nggak bisa tidur pada malam hari dan tidak mempunyai makanan. Biarpun begitu, kami terus berusaha untuk hidup dengan hati yang bersih, bijaksana, sabar, dan murah hati. Kami bersandar kepada Roh Kudus dan berusaha mengasihi semua orang dengan tulus. Jadi Bapak Ibu, saya pengen banget setiap kita yang duduk di tempat ini nantinya ke depan akan menjadi jemaat yang terlibat dalam pelayanan, melayani orang-orang, melayani kota kita, melayani orang-orang yang membutuhkan. Dan jangan gini, Bang Franky, semenjak saya melayani di Bali Adulam, kenapa saya jadi tambah susah ya? Oh iya, Paulus juga ngalamin. Jadi berarti you're on the right track. Kenapa saya masalahnya jadi banyak ya? Oh iya, trackmu udah benar karena Paulus ngalamin. Gitu ya. Jadi jangan berpikir kalau udah melayani nanti malah nggak ada masalah sama sekali. Nggak mungkin. Ya, saya sering ngomong di tempat ini, satu-satunya cara untuk kita tidak punya masalah sama sekali adalah lupa bernafas. Filipi 4 ayat 14. Jadi saya tahu bagaimana bisa berbahagia, baik ketika hidup dalam kekurangan. Siapa yang ngalamin? Nggak usah angkat tangan, nggak enak. Tersangkain minta bantuan lagi. Baik ketika hidup dalam kekurangan, saya sering ngalamin kok. Ya, ada waktu-waktu di mana ngalamin kekurangan. Iya ya, pas mau beli pesawat nggak bisa. Hah? Wah, kekurangan nih. Pas mau ganti lampu nggak bisa. Wah, kurang nih, berarti ini kekurangan. Maupun dalam kelebihan, karena saya sudah menemukan rahasia untuk dapat merasa apa? Puas dalam segala keadaan. Enggak sih? Alkitab tuh emang ya. Jadi rahasianya bukan pada kurang atau limpah. Rahasianya ada pada rasa puas. Kamu puas nggak hanya dengan motor? Harusnya puas. Karena belum punya istri, belum punya anak. Cukup dong motor. Yang amin, yang bujangan. Amin. Cukup. Kalau masih sendirian ngapain? Ya, nggak usah mobil dulu, motor dulu. Tapi kalau istri udah banyak, anak udah banyak, istri gitu kan udah boleh minta mobil. Kan nggak mungkin juga kayak Catur sama Lucy. Wih, kemarin kita dengar kesaksian Catur sama Lucy luar biasa. Dia bilang, kan kalian tahu ya kesaksian di grup worship, mobil kita kemarin beneran mogok dan nggak bisa jalan lagi. Dan mereka udah nggak mungkin lagi pergi kemana-mana berenam naik motor karena ada ibu juga ya Bu ya. Ada ibu, anak 4, suami istri 2 nggak mungkin. Anak 3, suami istri 2 nggak mungkin berenam boncengan naik motor ya. Itu jadi pergumulan. Dan udah boleh dong, ya kan? Tuhan juga tahu dong. Tuhan kan tahu peraturan lalu lintas. Jangan naik motor berenam dong. Kau pikir Tuhan nggak ngerti peraturan lalu lintas? Tuhan tahu, makanya kemudian mereka bersaksi. Dan akhirnya sekarang kami dapat mobil, luar biasa. Iya kan? Kalau udah waktunya nggak usah ngotot, Tuhan juga tahu kok. Iya kan? Zaman dulu aja Petrus minta-minta mobil nggak dikasih ya, belum ada. Saya bisa menghadapi segala keadaan karena siapa? Kristus selalu memberi kekuatan kepada saya. Walaupun begitu, saya senang dan berterima kasih atas bantuan kalian dalam kesusahan yang saya alami sekarang ini. Paulus masih ngalamin loh. Dalam pelayanan yang luar biasa dia mengalami hari-hari sulit. Next. Penyediaan kita datang dari Tuhan, genggam itu. Tapi jangan berat. Anda diberkati Tuhan, ambil berkat itu. Tapi jangan pegang terlalu keras. Karena dia bisa ambil apa aja. Suamimu itu penyediaan Tuhan buat kamu. Ya, istrimu itu penyediaan Tuhan buat kamu. Saya nih, kalau nggak ada istri saya selesai saya. Tapi Tuhan kasih dia buat saya. Penyediaan Tuhan buat saya. Saya ambil dengan ucapan syukur. Tapi saya pegang, nggak boleh terlalu erat. Karena apapun yang kita pegang terlalu keras, waktu Tuhan ambil,
kita sakitnya terlalu sakit nanti. Jangan lupa, penyediaan datang dari punya. Jadi waktu dia kasih, kita terima dengan ucapan syukur. Waktu dia ambil, kita siap. Apapun itu, harta, nama besar, influence, pengaruh, itu semua penyediaan yang Tuhan kasih loh buat kita. Tapi pegang jangan terlalu keras, Pak, Bu. Karena mungkin satu kali bisa hilang. Yang tidak mungkin bisa hilang, pemberi berkatnya nggak mungkin bisa hilang. Tapi penyediaannya mungkin bisa diambil. Oke? Next. Penyediaan Tuhan selalu cukup. Ini yang harus kita belajar. Nggak ada tuh penyediaan kurang tuh, nggak ada. Pasti cukup. Ya, udah nggak usah ceritalah kesaksian. Kalau saya kasih waktu nih, jam kesaksian. Bagaimana penyediaan Tuhan selalu cukup buat kamu. Ini nggak selesai kita camping 3 hari, benar nggak? Karena puluhan tahun kita sampai duduk di tempat ini telah mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan yang gak pernah selesai. Dia selalu buktikan dia Tuhan yang menyediakan. Dan penyediaannya selalu cukup. Amin. Cukup. Bahkan cukupnya Tuhan tuh luar biasa loh. Cukupnya Tuhan itu bahkan cukup untuk bisa menolong orang lain loh. Itu penyediaan Tuhan. Luar biasa. Next. Lihat ya, ini Bilangan 2 ayat 7. Ya, Bilangan 2 ayat 7. Ada yang boleh baca dalam bahasa Indonesia? Ini cerita waktu orang Israel masih muter-muter di padang gurun. Mereka nggak punya tanah, nggak punya rumah, baju cuman baju di badan, sepatu sendal cuma sepatu sendal di kaki. Alkitab bilang bajunya tidak pernah rusak, kasutnya tidak pernah rusak. Gila nggak? 40 tahun. Lu pernah pakai baju yang sama 40 tahun? Nggak protes kan? Protes kita. Orang Israel satu baju loh 40 tahun. Satu kasut 40 tahun. Nggak rusak. Lihat. For the Lord your God has blessed you in all that you have done. He has known about your wanderings through this great wilderness. These 40 years. Ya, 40 tahun ini. The Lord your God has been with you. 40 ini Tuhan terus bersama kamu. Halo. Lihat kalimat penutupnya. You have lack nothing. Kamu tidak pernah kekurangan apapun. Mereka nggak punya tanah. Mereka nggak punya rumah. Ada harta yang dikasih dari orang-orang Mesir yang mereka bawa. Tapi buat apa? Kagak ada warung, kagak ada toko. Jadi nggak ada gunanya tuh emas, perak, semua yang mereka bawa nggak ada gunanya. Mereka bisa dibilang gini, punya harta, tapi bisa dibilang mereka nggak punya apa-apa. Tapi lihat, you have lack nothing. Kamu tidak kekurangan apapun. Hari ini kita yang duduk di sini, saya tahu hidup kita nggak gampang. Hidup yang kita lalui nggak mudah. Tapi mengaminkan nggak kalimat ini? Kamu tidak pernah kekurangan apapun. Mau ada tetangga bawain kue kek, mau ada orang nolongin kamu untuk bulan ini kek. Pada intinya you have lack nothing. Kamu tidak kekurangan sesuatu apapun. Next. Nah, ini kita berangkat ke Ulangan 8 ayat 7 dan 9. Mereka tiba-tiba dikasih janji sama Tuhan. Ya. For the Lord your God is bringing you into a good land. Tuhan akan bawa kamu ke tanah yang subur, tanah yang luar biasa. Baca bahasa Indonesianya deh, ntar gue disangka kebule-bulean lagi. Siapa? Lydia? Dapat? Ya. Ulangan 8 ayat 7 sampai 9. Dengan suara keras, lihat. Sampai ke lantai 3. Ya. Ulangan 8, 7 sampai 9. Sebab Tuhan Allahmu membawa engkau masuk ke dalam negeri yang baik, suatu negeri dengan sungai dan danau, yang keluar dari lembah-lembah dan gunung-gunung, suatu negeri dengan gandum dan jelainya, dengan pohon anggur, pohon ara dan pohon delimanya, suatu negeri dengan pohon zaitun dan madunya, suatu negeri di mana engkau akan makan roti dengan tidak usah berhemat, di mana engkau tidak akan kekurangan apapun, suatu negeri yang bagi mengandung kau gali tembaga.
Mereka pernah ada dalam keadaan kurang, tapi nggak kekurangan suatu apapun. Nantinya mereka akan ada di sebuah tempat yang berkelimpahan, tapi intinya sama, tidak kurang suatu apapun. Jadi ngapain kita pusing, bingung, takut, khawatir kalau ujung-ujungnya sama, tidak kurang suatu apapun. Hari ini Anda kelihatan nggak punya apa-apa. Janji Tuhan, you will lack nothing. Kamu tidak akan kurang suatu apapun. Ada satu masa di mana kita punya semuanya, tapi sama aja. Dalam dua keadaan itu, kita tidak kekurangan suatu apapun. Intinya, Dia Tuhan yang bertanggung jawab atas hidup kita. Kita kurang, kita cukup, kita berkelimpahan, nggak penting. Karena dalam segala hal, kita tidak akan kekurangan suatu apapun. Hidup lebih berharga dari kebutuhan hidup. Setuju? Ya, hidup lebih berharga dari kebutuhan hidup. Nggak punya kecukupan, kelimpahan, tidak lebih penting dari hidup itu sendiri. Dengan sedikit atau banyak, kita tidak akan pernah kekurangan. Penyediaan Tuhan juga sangat kreatif. Jangan batasi bagaimana cara Tuhan menyediakan buat hidup kita. Itu dua janda tadi ceritanya beda-beda. Ya, yang satu tiba-tiba minyaknya dan tepungnya nggak habis-habis 2 tahun. Bisa bayangin, nggak habis-habis 2 tahun. Itu bukti penyediaan Tuhan yang luar biasa. Yang di kisah lain lagi, disuruh pinjem buli-buli, pinjem tempayan dari tetangga-tangga, kumpulkan sebanyak mungkin, dan dikumpulin, diisi dengan yang di rumah, nggak habis-habis juga selama bertahun-tahun. Dia kreatif. Satu kali Elia kelaparan, sudah tahu Tuhan kirim dia makanan dari mana? Burung dikirim untuk kasih dia makan. Mungkin kisah ini yang membuat Pak Yosef sering banget ngurusin burung. Karena burung ngasih dia makan. Tapi itu cerita perjanjian lama ya Pak Yosef ya. Saya berharap tetap lebih rajin ke gereja daripada ngurusin burung ya. Enggak, ini saya bercanda. Kreatif banget loh Tuhan loh. Dia kirim burung untuk ngasih ini nabi makan. Dan jangan sedih, menunya berbeda. Pagi-pagi dikirimin roti, malam-malam dikirimin daging. Burung loh, bukan tetangga loh. Burung. Jadi jangan anggap enteng pemeliharaan Tuhan. Kalau burung aja bisa dipakai, apalagi manusia-manusia yang ada di sekelilingmu. Tuhan bisa pakai untuk bisa menolong kita. Next, pelajaran yang ketiga. Penyediaan Tuhan bertujuan untuk berbagi. Jadi berikanlah dengan murah hati. Kalau Tuhan kasih kamu penyediaan dalam kehidupanmu, ingat, berbagilah dengan yang lain. Amin. Amin. Jangan nunggu punya duit baru bisa berbagi. Tuhan nggak ngajarin gitu. Janda yang miskin aja dia bisa kasih lebih banyak dari orang yang paling kaya yang di dalam rumah Tuhan itu, yang di Alkitab. Wah, kelihatannya dia kasih 100 juta. Wih, dia bangga banget nih pengusaha ngasih 100 juta. Itu kan pasti kalau ngasih 100 juta kan juga ngasihnya nggak gini dong. Ngasihnya panasnya di sini ya. Biar kelihatan cepeannya gitu merah-merah. Sementara mungkin yang ibu janda ini ngasihnya ngumpet-ngumpet karena dia cuma ngasih mungkin 2.000 perak. Tapi 2.000-nya ini 2.000 yang habis itu dia nggak tahu pulang naik apa. Dia benar-benar kasih 2.000 tuh semua yang dia punya. Yesus yang nggak ada dekat situ geleng-geleng dong doi. Gokil nih ibu nih. Gila. Setia dulu pernah ngasih 2.000. Karena benar-benar nggak punya. Bener ya pasti ya? Sekarang dia ngasih $2.000 aja. Jadi ntar kalau lihat kalau ada dolar-dolar tuh pas Setia itu. Ya. Dia ngasih dari yang dia nggak punya. Jadi jangan ngasih nunggu punya. Yesus nggak ngajarin gitu, coba lihat. Belas kasihan adalah tindakan bukan perasaan. Ya, jadi hiduplah dengan belas kasihan. Lihat, kita nih hidup karena belas kasihan Tuhan dong. Harusnya kita juga hidup dengan belas kasihan kepada orang lain. Ya, next. Ini bukanlah apa yang akan Anda lakukan dengan $1 juta jika Anda kaya. Yang tadi saya bilang ya. Kalau lu ngasih 100 juta tapi di bank lu ada 3 miliar, 100 juta tuh kecil. Ya ampun. Gue punya 3 miliar nih, 100 juta kecil. Gue kalau punya 3 miliar, lu ambil semua 3 miliar. Loh, ntar Bang Franky, ya gue ngayal lagi. Nah, kan tadi kan ngayal.
Anda ambil aja, terus saya menghayal lagi. Ini bukan tentang apa yang Anda lakukan dengan $1 juta jika Anda kaya, tapi apa yang Anda lakukan saat ini jika kamu tinggal punya uang 10.000. Loh? Jadi hari ini, sesuai dengan apa yang kita umumkan dari minggu-minggu lalu, adalah hari di mana kita akan menyerahkan persembahan bulanan. Kalau saudara sudah siapkan dari rumah. Ya, kalau belum, minggu depan nggak apa-apa. Bulanan. Ada persembahan yang kita doain, kita mau kasih berapa, bukan soal jumlah. Bukan. Tapi soal apakah kita mempercayai penyediaan Tuhan atau enggak. Kebanyakan kita jadi agak pelit karena itu nggak percaya penyediaan Tuhan, betul nggak? Yes. Next. Wah, ini bagus banget nih. 2 Korintus 8 ayat 1-5. Terjemahan TSI itu deh, terjemahan sederhana Indonesia. Sekarang saudara-saudari, kami ingin kalian tahu bagaimana kebaikan hati Allah sudah bekerja dalam hati saudara-saudara kita. Jemaat-jemaat di provinsi Makedonia, mereka sedang diuji dengan banyak penderitaan. Mereka lagi banyak mengalami penderitaan. Tapi karena kebaikan hati Allah itu, sukacita mereka melimpah sehingga mereka memberi bantuan dana dengan begitu murah hati. Mereka sangat miskin. Gokil. Bukan sangat kaya loh. Mereka sangat miskin, tapi apa? Kaya dalam hal memberi. Bapak Ibu, saya sebagai bapak kalian, sebagai gembala kalian, saya nggak kepengen lihat uang 100.000, enggak. Saya nggak kepengen lihat ada $100 di kotak itu, enggak. Saya cuma pengen pastikan bahwa you give the best that you can give. Itu aja. Kalau 2.000 adalah yang terbaik yang kamu bisa beri, saya bangga jadi bapakmu. Karena itu yang terbaik yang bisa kamu beri. Lu ambil 2.000 yang udah jelek, lu lecek-lecekin, lu masukin amplop, lu lecekin juga. Tuhan sih nggak bakal lecekin kamu sih. Saya aja yang lecekin kamu gitu. Saya ngomong gini karena ini beneran laporan dari yang buka kotak persembahan. Kalau memang cuma bisa ngasih 2.000, dirapihin 2.000-nya. Oke? Semprot pakai anti alkohol ya. Di uangnya jangan mabuk. Udah 2.000 jelek, dikucek-kucek lagi. Masya Allah. Ya, mereka sangat miskin tapi kaya dalam hal memberi. Saya bersaksi bahwa mereka memberi melebihi kemampuan mereka dan semuanya memberikan secara sukarela. Lihat. Bahkan mereka berulang kali memohon kepada kami. Gila, gua mungkin selama ini sekelewat kali baca ayat ini. Saya bacanya tuh sampai bengong, tau gak? Mereka berulang kali memohon kepada kami supaya diperbolehkan ikut serta dalam pelayanan yang mulia ini. Please, let us give. Please, izinkan kami kasih yang dalam pelayanan yang mulia ini. Gila gak? Orang tuh ngemis untuk bisa memberi. Gereja sekarang, gembalanya yang ngemis-ngemis supaya jemaatnya memberi. Korslet. Ini jemaat mula-mula, mereka ngemis untuk please, I want to give the best. Wih, kalau jemaat di sini kayak gitu, wow, gila, ngemis untuk mau memberikan yang terbaik. Mereka bukan orang kaya loh, gila ya. Wow, tantangan buat kita, ya, Bapak Ibu ya. Karena gini, kalau Anda tidak memberi, gereja ini akan tetap berjalan dalam rancangan Tuhan. Karena kalau gereja ini berjalan dalam purpose, penyediaan mengikuti. Betul? Kalau Anda tidak terlibat, maka orang lain yang akan terlibat. Dan penyediaan Tuhan akan berlaku buat orang itu. So, pada prinsipnya, I don't need you. Kamu yang butuh terlibat dalam pelayanan yang mulia ini. Anda cuma harus memastikan bahwa saya nggak akan ganti mobil baru pakai duit Anda. Dan itu saya pastikan.
Karena ada orang-orang yang lihat hidup saya. Saya nggak akan beli barang-barang yang aneh-aneh pakai uang Anda. Karena semua keuangan kita, bahkan ke depan keuangan kita akan ada akuntan dari luar yang mengawasi keuangan kita untuk bisa menghitung setiap tahun. Jadi uang di gereja ini akan menjadi sangat kredibel, bisa dipercaya. Mengecek ada uang masuk berapa, tinggal telepon bendahara. Mengecek sisa berapa, tinggal telepon bendahara. Tapi pastikan Anda yang ngecek, Anda yang ngasih paling banyak. Udah nggak ngasih, sok ngecek lagi. Dan itu terbukti dalam gereja-gereja, terbukti yang nggak pernah ngasih itu paling sering protes. Benar. Ini terbukti dalam apa namanya, dalam catatan gereja-gereja. Yang nggak pernah ngasih paling kepo, yang nggak pernah ngasih paling banyak protes. Jadi kalau saudara mau cari tahu, izinkan, pastikan Anda adalah pemberi terbanyak di gereja ini. Amin. Next. Memberi tidak memerlukan puja banyak. Memberi hanya memerlukan rasa percaya penuh pada Tuhan. Next. Yang terakhir. Pelajaran keempat. Penyediaan Tuhan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang ngalamin penyertaan Tuhan, penyediaan Tuhan. Kalau kalian bersaksi, ya, orang yang dengar kesaksianmu tuh cuma bisa, wah gila ya hidup lu ya, gila ya Tuhan lu ya, hebat sih. Sampai hari ini lu masih bisa berdiri, tidak kekurangan suatu apapun. Benar-benar kita bisa melihat penyertaan Tuhan, kita bisa melihat penyediaan Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus baik. Saat ku masih di dalam dosaku, Kau setia mengatur hidupku, ada di kisahku Engkau berkarya. Yesus, Kau turut bekerja di dalam semua perkara.